Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, di luar dugaan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pihaknya siap untuk melancarkan invasi militer ke Israel. Ancaman itu diklaim sebagai dukungan terhadap warga Palestina. Menanggapi hal tersebut, Israel pun meminta agar Turki dikeluarkan dari anggota NATO. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan militer antara Israel dan Turki sendiri jika benar-benar nanti invasi tersebut akan dilakukan? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Kita sapa terlebih dahulu di sana, sudah tersambung melalui panggilan Zoom. Halo Profesor, apa kabar? Baik, Maria, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Profesor sehat, Prof. Sehat, Alhamdulillah. Baik, Profesor, langsung saja kita ke materi hari ini mengenai potensi invasi antara Turki dan Israel terkait Erdogan terakhir kali sudah melayangkan ancaman begitu ya. Pasukan militernya akan menginvasi Tel Aviv. Menurut Profesor sebagai pengantar, bagaimana melihat hal tersebut, Prof? Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Pertama, ini menunjukkan bahwa beberapa negara sudah frustrasi melihat apa yang dilakukan Israel, meskipun berbagai organisasi internasional, termasuk di dalamnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hmm. bahkan juga Mahkamah Internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional, meminta agar Israel menghentikan serangan ke Gaza, karena ini dianggap sebagai sudah seperti genosida. Nah, namun demikian, Israel masih tetap melakukan penyerangan. Yang saya lihat, negara seperti Iran sudah melakukan serangan ke Israel meskipun tidak berhadap-hadapan langsung. Mereka menggunakan proksi, yaitu Hamas di Palestina sendiri, Hezbollah di Lebanon, dan kemudian eh, ada Houthi di Yemen. Nah, sekarang kita lihat Turki juga sudah tidak bisa berdiam diri melihat ada pembantaian seperti itu di Gaza. Sehingga Presiden Erdogan sudah menyampaikan bahwa dia mempertimbangkan kemungkinan invasi ke Israel. Tapi yang kedua, yang perlu kita pahami, apa yang disampaikan oleh Presiden Erdogan ini disampaikan di forum partainya, bukan di DPR, bukan di tanda kutip lembaga negara, sehingga memang bisa dipertanyakan apakah ini suatu gertakan Hmm. ya yang mungkin tidak akan dijalankan atau memang sungguhan. Artinya kalau partai sudah bisa menerima, mungkin akan dieskalasi ke level berikutnya, misalnya mendapatkan persetujuan dari perwakilan rakyat dan lain sebagainya. Sesuai dengan prosedur yang ada di konstitusi di Turki. Nah, ini yang kita tidak tahu. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa kefrustrasian itu sudah sangat luar biasa, ya, dan tidak bisa lagi dibendung. Nah, yang ketiga adalah tadi pertanyaan bagaimana apabila Israel berhadapan-hadapan dengan Turki berhadapan-hadapan dengan Israel. Nah, menurut saya ini bukan masalah Turki akan berhadapan dengan Israel. Tapi kalau Turki benar melakukan tindak use of force, penggunaan kekerasan ke Israel, maka Turki juga harus berhadapan dengan Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah apakah Turki mampu menghadapi negara yang sangat kuat dari segi militer seperti Amerika Serikat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Amerika Serikat pasti akan berada di belakang Israel kalau misalnya ada negara yang akan melakukan serangan terhadap Israel. Ya, jadi ini eh, permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Turki ketika mencanangkan untuk melakukan invasi ke Israel. Dan tentu yang kita sekarang dengar bahwa dari pihak Israel pun mengatakan bahwa mereka akan siap dan mereka siap untuk melakukan penyerangan terhadap Turki juga kalau misalnya ada serangan terhadap mereka. Ini yang sebenarnya terjadi juga ketika Israel diserang oleh Hezbollah. Ya, tetapi kita tahu bahwa serangan Hezbollah itu kan bukan serangan dari Lebanon, meskipun Hezbollah ada di Lebanon, sehingga bagi Israel sulit untuk melakukan
tindakan balasan karena yang diserang nanti akan siapa. Dan jangan sampai justru pemerintah Lebanon yang merasa dirinya diserang oleh Israel. Seperti itu. Mm-mm. Lantas, Prof, kalau misalkan begitu ya, invasi ini benar-benar terjadi antara Turki dan Israel, atau nanti pada akhirnya akan saling menyerang, bagaimana kekuatan militer di antara keduanya menurut Profesor sendiri? Saya sendiri tidak tahu ya persis bagaimana kekuatan militer antara keduanya. Mhm. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah serangan Turki ke Israel itu akan membangkitkan Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke ke Turki. Ya, demikian juga mungkin ada beberapa negara sekutu dari Israel yang akan juga melakukan serangan ke Turki. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh Presiden Erdogan. Ya, kecuali kalau Presiden Erdogan tidak melakukannya sendiri, tetapi eh, membentuk suatu koalisi seperti pada waktu Amerika Serikat membentuk Coalition of the Willing untuk masuk ke Irak dan kemudian menurunkan Saddam Hussein sebagai presiden di Irak. Nah, itu mengajak negara-negara lain. Maka disebut sebagai Coalition of the Willing adalah negara-negara mana yang mau ikut di dalam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Intinya tidak bisa melakukan secara unilateral, karena kalau unilateral nanti akan dianggap sebagai suatu tindakan agresi, tetapi harus dilakukan secara multilateral. Jadi dengan rame-rame lah kira-kira kalau misalnya mau melakukan invasi. Mungkin saja Turki bisa mengajak Iran, ya, karena Iran pasti sudah akan sangat siap untuk mereka mau melakukan serangan ke Israel. Mhm. Tadi Profesor sempat mengatakan bahwa Amerika Serikat uh, kemungkinan besar atau pastinya juga akan membantu Israel begitu ya dalam invasi ini jika memang benar-benar terjadi. Tadi Profesor juga mengatakan bahwa Turki kemungkinan juga akan dibantu oleh Iran begitu ya. Ada nggak negara-negara lain, Prof, yang kemungkinan bersiap untuk membantu Turki sendiri untuk melakukan invasi ke Israel? Mengingat tadi di awal Profesor juga sudah mengatakan bahwa banyak negara yang frustasi bisa dibilang berketan begitu dengan tingkah dari Israel sendiri. Ya, kalau ditanya ada kemungkinan, ada. Saya Mm-mm. ambil contoh Rusia. Rusia akan berada di belakang Turki menurut saya. Kenapa? Karena Rusia sekarang punya masalah dengan Amerika Serikat dan beberapa kali Presiden Putin juga mengatakan bahwa Israel sudah seharusnya menghentikan serangan ke Gaza, ya, karena ini sudah ke arah genosida. Jadi ada kemungkinan bahwa Rusia akan berada di belakang Turki. Nah, terkait dengan negara besar lainnya, misalnya seperti Cina, saya tidak tahu. Mungkin saja Cina tidak akan terlibat, tapi justru dia akan menjadi juru damai. Ya, kita tahu bahwa Cina sekarang sangat intensif untuk menjadi juru damai, misalnya antara Iran dengan Arab Saudi, kemarin ini antara Hamas dengan Fatah yang ada di Palestina. Hmm. Lantas, Prof, jika melihat tadi kemungkinan juga begitu ya, Prof, kita membicarakan kemungkinan bahwa invasi ini juga akan menyeret gitu negara-negara lain. Lantas bagaimana, Prof, situasi ataupun kondisi sendiri di Timur Tengah ataupun negara-negara Arab ini, Prof? Ya, yang pasti ini harus hati-hati. Karena apa? Karena menyeret negara-negara lain, akan ada mengelompok, ada polarisasi, dan yang kita khawatirkan akan muncul perang dunia ketiga. Hmm. Ini yang tentu harus dijaga. Memang kefrustrasian ini terus terang tidak bisa dibendung. Jangankan Iran, jangankan Turki, mungkin Indonesia pun sebenarnya memiliki kefrustrasian. Ya, bagaimana bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel. Dunia nggak bisa berdiam diri melihat nyawa-nyawa tidak berdosa bergelimpangan. Biasanya Amerika Serikat kalau bukan dilakukan oleh Israel, dia akan turun. Tetapi karena ini dilakukan oleh Israel, mereka masih menunda-nunda. Bahkan Presiden Joe Biden sebenarnya kan sudah memunculkan apa namanya semacam deal untuk supaya terjadinya gencatan senjata. Tapi sambil itu berproses, Israel tetap lagi menyerang dan menyerang lagi. Ini yang membuat dunia terus terang sudah kehilangan kesabaran, begitu ya. Maka pernyataan seperti Erdogan ini muncul dan bisa dipahami, ya. Justru ini memberikan signal kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak boleh punya standar ganda. Dan yang kedua,
mereka Amerika Serikat harus cepat untuk menyelesaikan gencatan senjata antar Israel ini supaya apa? Supaya terhindar dari polarisasi negara-negara yang akan menjurus kepada Perang Dunia Ketiga ini. Hmm. Lantas, Profesor, bagaimana menurut Profesor Hikmahanto sendiri ya sebagai pengamat melihat Turki ini berani mengancam Israel, sedangkan Turki sendiri juga merupakan anggota dari NATO? Ya, yang saya dengar, kalaupun nanti Turki akan menyerang Israel, maka Turki akan keluar dari NATO. Bukannya tidak mungkin juga NATO akan mengeluarkan Turki dari keanggotaan NATO. Karena dianggap sebagai tidak sejalan lagi dengan kebijakan yang dibuat oleh NATO. Nah, ini yang kita tentu akan lihat ke depannya. Kalau memang realisasi dari ide akan menginvasi Israel oleh Presiden Erdogan ini betul-betul diwujudkan. Baik, Profesor. Sebagai penutup juga meminta closing statement dari Profesor Hikmahanto. Apakah kemungkinan nantinya setelah Turki ada pula pemimpin-pemimpin atau presiden dari negara-negara lain yang juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Erdogan, entah itu hanya sebagai ancaman ataupun benar-benar melakukan invasi kepada Israel? Ya, ini bukannya tidak mungkin ya. Eh, ada negara-negara lain yang akan mempunyai kegeraman seperti Presiden Erdogan. Kalau Iran mungkin akan mengatakan bahwa karena Iran selama ini berada di belakang Hamas, wajar bila Iran ingin segera melakukan serangan terhadap Israel. Eh, tapi kalau Turki ini kan sebenarnya dalam konteks Hamas dan Fatah dia itu netral. Jadi ini betul-betul murni kalau menurut saya kegeraman bahwa Turki tidak bisa melihat terlepas dari mereka ini Palestina, orang-orang Palestina atau bukan, orang-orang tidak bernyawa diserang terus oleh sebuah negara. Ya, dan ini bukannya tidak mungkin akan memunculkan eh, keinginan dari negara-negara lain untuk melakukan suatu upaya. Ya, saya sih berharap bahwa suatu ketika nanti memang muncul apa yang disebut sebagai coalition of humanity. Jadi koalisi kemanusiaan. Dan kemarin di Yordania sudah dilakukan KTT yang dipimpin oleh Raja Yordania. Dan kemudian Indonesia pada waktu itu Pak Prabowo mewakili Presiden eh, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan juga ide-idenya terkait dengan koalisi kemanusiaan ini. Ya, jadi saya berharap bukannya tidak mungkin Indonesia bisa membicarakan terkait dengan koalisi kemanusiaan, paling tidak membuat Amerika Serikat gentar sehingga Amerika Serikat mempercepat proses apa namanya ceasefire yang selama ini dijanjikan kepada dunia sehingga Israel tidak membabi buta seperti sekarang. Baik, nantinya kita juga melihat bagaimana perkembangan terkini mengenai kondisi Israel yang sedang melakukan invasi ke Gaza dan bagaimana juga melihat negara-negara sekitar yang juga melakukan ancaman atau mengancam akan menginvasi Israel buntut dari genosida di Gaza. Terima kasih ya Profesor untuk waktunya hari ini. Semoga sehat selalu, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Profesor. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menemani Nanda di On Focus hari ini. Saya Maria Nanda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.